Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir ya di Kompon untuk kita membahas market kondisi saat ini. Kalau kita review ya, langsung saja. Sepanjang Mei memang luar biasa ya pergerakan ISG. Tahun ini memang sangat beda. Tidak ada istilah sell in May and go away ya, karena kita udah duluan jatuh di April. Sehingga sepanjang bulan Mei ini recovery-nya luar biasa, atau yang dinamakan pattern V-shape ya, seperti huruf V. Nah, kalau kita lihat perkembangan makroekonomi ya, memang kemarin pas liburan sempat ada drama-drama ya, di mana pengadilan di Amerika membatalkan ya tarif Donald Trump, tapi dia mengajukan ke MA, akhirnya bisa lagi ya untuk tarifnya, karena memang Trump ini sebagai seorang pengusaha dan sekaligus trader ya, jadi dia agak ngotot memang. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan. Kemudian dari sisi penurunan suku bunga The Fed juga masih belum ada perkembangan ya untuk bulan Mei ini. Kemarin terakhir masih ditahan suku bunganya, namun Bank Indonesia udah mulai duluan Mei ini menurunkan suku bunga. The Fed kemungkinan diproyeksikan baru bulan sekitar Juni-Juli ya. Itu kalau kita lihat untuk penurunan suku bunga biasanya buat ngebooster ekonomi Amerika ya, karena kita tahu ekonomi Amerika kemarin baru ngeluarin data GDP di mana masih minus ya. Kalau 3 bulan berturut-turut kemungkinan dia masuk ke resesi gitu di Amerika. Dan permasalahan utama makro global ini sebenarnya bukan perang tarif ya, tapi utang Amerika yang jatuh tempo, karena di mana Jepang kalau kita perhatikan udah mulai membuang surat utang Amerika ya, karena dia memfokus untuk memperbaiki ekonomi dalam negerinya, sehingga yang menjadi center utama makro globalnya adalah bagaimana perkembangan ke depan ya, utang Amerika kalau sampai tidak atau gagal bayar ya, di mana itu juga bisa memicu resesi ya ekonomi global gitu. Karena kita tahu sendiri Amerika menjadi ekonomi nomor satu ya selain China gitu. Jadi ketika dia batuk, yang lain juga ikutan batuk walaupun kita tidak terlalu banyak ya perdagangan ekspor impornya dengan Amerika gitu. Tapi itu yang masih dikhawatirkan untuk kedepannya yang menjadi motor penggerak nanti 2026 untuk menurunkan market. Nah ini kita bicara sedikit ke depan ya, 2026 itu adalah terkait surat utang Amerika ya, yang dikhawatirkan akan menjadi resesi di Amerika itu sendiri. Makanya cara untuk menanggulanginya mau nggak mau turun suku bunga The Fed, dicetak duit besar-besaran ya, quantitative easing gitu istilahnya, agar untuk menyelamatkan ekonomi Amerika itu sendiri. Kalau kita lihat review market sepanjang Mei kemarin ya, luar biasa perkembangannya dari awal Mei. Kalau kita perhatikan masih bullish. Nah, memasuki Juni ini memang menjadi tantangan kuat untuk market kita ya, karena dia udah naik banyak sepanjang Mei ini. Untuk Juni ini memang menjadi resisten krusial market kita ini di area 7324 ya. Di area 7324 ini yang menjadi resisten ke depannya. Kemungkinan kalau saya perkirakan awal-awal Juni, minggu depan ya, minggu depan kita 4 hari ya, karena hari Jumat libur lagi ya, ada libur panjang lagi, kita terlalu banyak libur panjang ya. Minggu depan tuh Jumat, Sabtu, Minggu, Senin tuh libur karena ada Idul Adha ya. Kemarin kita juga sempat libur. Kalau minggu depan Senin sampai Kamis marketnya. Untuk pergerakan kecenderungan sih mungkin akan konsolidasi market untuk minggu depan ya. Karena menjelang ada libur Idul Adha juga ya. Kalau saya melihat mungkin market itu akan bergerak di dalam range kotak ini ya sementara. Walaupun secara struktur dia masih uptrend, namun untuk tren pendeknya akan berkonsolidasi ya. Kemungkinan di range sekitar 7.090 sampai level 7.300 lah ya resistennya di sini. Nah itu ya untuk view market minggu depan ya. Karena kita 4 hari juga menjelang libur Idul Adha ya gitu. Ini untuk view market. Kalau kita lihat dari sisi flow asing memang cukup bagus ya. Kemarin kita ada rebalancing MSCI di hari Rabu terakhir ya, ada masih cukup oke ya pergerakan investor asingnya sejak 14 Mei ya. Ada flow cukup besar di sini dan kita sudah bertahan di atas MA 200 ya. Untuk ISG so far sih akan konsolidasi ya, walaupun tren kita masih menguat. Itu 7.300 sampai 7.090 tadi ya range konsolidasinya itu untuk ISG. Kemudian kalau kita lihat dari sektoral untuk pergerakan minggu depan masih
cukup menarik itu sektor finance, kemudian transportasi, energi ya. Ini yang masih cukup oke untuk pergerakannya minggu depan, dan sektor industri yang mulai ke improving. Tapi biasanya yang dilihat itu adalah improving dan outperform. Jadi sektor finance, transportasi, energi itu yang masih cukup oke untuk pergerakan minggu depan ya. Sektornya yang 3 ini yang paling bagus ya gitu. Serta sektor kesehatan yang mulai narasi-narasi COVID ya, tapi tidak terlalu besar menurut saya. Karena walaupun dikeluarkan oleh Kemenkes ya, masih dampaknya tidak terlalu signifikan lah ya. Karena permasalahan di dalam negeri kita ini kan banyak terjadi PHK ya, jadi berita-berita COVID itu udah kayak biasa saja ya, kayak lalu lalang ya gitu. Karena permasalahan ekonomi domestik kita adalah semakin setiap hari kita dengar ya berita-berita pemutusan hubungan kerja gitu. Kayak kita harus tetap banyak bersyukur ya, kita mengenal market, sektor keuangan, kita bisa make money di sini gitu. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang belum mengenal pasar modal sehingga dia kesusahan dalam mencari side income gitu. Ini ya untuk sektoral. Udah untuk komoditas, karena masih drama-drama sepanjang weekend kemarin ya untuk tarif Donald Trump, karena dia setelah disetujui gugatannya di MA sehingga membuat Dow Jones-nya galau juga ya. Kemarin Dow Jones-nya dia mix ya, Dow Jones-nya cuma naik tipis, kemudian Nasdaq-nya koreksi tipis. Kemungkinan gold juga masih koreksi ya gitu perdagangan terakhir kemarin. Kemudian untuk rata-rata komoditas penutupan minggu lalu ya rata-rata koreksi ya gitu. Dan untuk view komoditas, sementara untuk penutupannya tinggal lihat besok pembukaannya jam 6 pagi ya, kalau kita lihat bagaimana dia. Jadi dan untuk rotasi, kemudian kita langsung saja ke Q&A ya. Udah 10 menit kita bahas, kita coba aja ke Q&A. Nampak sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman udah punya ya. Oke, kita cek dulu. Pertama ada Dewa dan Bris, insight-nya Pak. Oke ya, kita langsung saja bahaskan terkait Dewa dan Bris. Dewa kalau kita perhatikan di sini ya, secara tren momentum masih uptrend. Kemarin dia masih tertahan di resistennya ya. Di area-area resisten 177, 180 itu akan menjadi krusialnya. Kemungkinan masih akan diuji lagi. Kemarin dia koreksi sehat dulu, habis taking profit setelah naik dari area 150-an ya. So far secara struktur, tren masih uptrend. Kemudian Bris juga ya, tanpa perlu dilihat chartnya masih uptrend. Ya, kalau teman-teman yang sudah sering trading atau nge-hold saham Bris ya, secara struktur masih kuat di atas MA200, MA20. Sementara emang resisten kuatnya yang dari tahun lalu ya, dari tahun lalu ini resisten kuat namanya ya. Dari Oktober tahun lalu belum pernah berhasil nih ditembus ya. Itu yang menjadi krusialnya di level mana 3100 itu untuk Bris ya. Karena sejak Oktober 2024 area 3100 ini cukup alot ya, artinya cukup kuat untuk belum berhasil ditembus. Nah itu area yang kedepannya akan diuji coba. Secara struktur sih masih uptrend. Itu untuk Insight, View, dan Dewa dan Bris. Kemudian ada Dimas ya. Dimas kemarin tumben lagi bagi dividen besar ya setelah beberapa tahun vakum. Nah ini ya, ini namanya kalau di dalam teori dividen adalah dividen trap ya. Jadi biasanya orang yang beli di sini pasti rugi ya. Karena kalau dividen yang terlalu besar biasanya strateginya itu beli sebelum RUPS, sebulan sebelum RUPS biasanya. Agar teman-teman dapat harga bawah di sini gitu. Kalau beli di sini pasti akan rugi ya, apalagi tipikal Dimas ini dia recovery-nya agak lama ya, sama kayak model ITM gitu, karena dia dividennya sekitar 10%-an ya, tapi waktu dia turun kemarin hampir 15% ya, sampai saat ini belum balik gitu. Nah itu ini kena dividen trap ya, tapi secara struktur sementara kemungkinan untuk view Dimas ini dia akan sideways aja ya. Nah, di dalam kotak ini kalau saya lihat secara tren strukturnya karena masih kurang momentum sentimen kawasan industrinya ya, ini kan kawasan industri. Sementara dia resisten kuat yang harus di breakout 148 untuk kedepannya, itu untuk view Dimas. Kemudian Adaro ya, Adaro besok ini akan pengumuman bagi dividen terakhir ya, karena dia udah menjadi energi terbarukan, kemungkinan 2025 dia akan sedikit menurun drastis ya untuk dividennya, karena nanti untuk dividen ke ADI gitu. Nah ini pembagian buku tahun 2024 semoga besok disambut positif ya. Kalaupun tidak sebesar tahun 2023 ya, karena wajar karena di tahun 2024 sektor call lagi agak kurang ya. Besok dia bagi dividen. Nah, untuk Adaro ini sendiri secara struktur masih di atas MA20 ya. Untuk momentum pendeknya masih trend up.
Namun tantangan terbesarnya adalah di 2400 itu menjadi krusial poinnya ya. Itu yang belum berhasil di break. Minggu depan dia akan mencoba lagi uji area sana ya untuk Adaro. So far masih oke. Wifi juga masih sama ya. Akum di area 2000-an, tapi sementara Wi-Fi ini akan sideway karena dia masih belum break out symmetrical triangle-nya ya di sini. Nah, ini masih belum break out, sementara harus sedikit sabar. Area-area aku memang 2000, syukur-syukur bisa dapat di bawah 2000 ya. Kalau kita lihat di sini memang market maker-nya masih menahan ya, masih tahap akumulasi menunggu RUPS nanti ya, sekitar belasan Juni. RUPS terkait track isu, Pak Hashim mau injek dana ya di sini sama nanti yang dari Jepangnya masuk juga kerjasama untuk penyediaan WiFi ya. Sementara dia akan konsolidasi resisten terkuatnya itu dia harus break 2100 baru lancar perjalanan ke depan ya gitu. Selama belum break 2100 masih adu sabar di sini ya. Tapi fase-fase aku memang area-area ini sekalinya ada sentimen biasanya kalau dia tanda-tandanya udah mulai digoreng, itu break 2100. Kalau belum, berarti masih fase-fase akum. Nah, ini WiFi sementara so far masih oke, masih tahap-tahap akumulasi ya. Gitu, tinggal sabar saja. Yang penting tahu cara game changernya ya, Pak Hashim ya. Gitu, udah tahu sentimen-sentimennya. Itu WiFi Adaro udah dibahas. BBRI, CBRE. BBRI so far inflow yang cukup bagus ya dibanding dengan teman-teman lainnya. Kalau kita lihat dari flow asingnya di sini 9 Mei ya, tidak heran makanya ini dia sempat gap up waktu 9 Mei ya. Sementara dia yang pertama setelah BCE kalau salah dia udah breakout MA 200, kemarin dia ada rebalancing, dia tiba-tiba diangkat menjelang closing ya. Gitu. Sementara sih untuk BBRI ini resisten terdekatnya 4.500 ya, area-area krusial biasanya ya. 4,5-nya gitu. Itu untuk BBRI sementara karena dia udah mulai berhasil breakout MA 200. Kemudian yang kedua tadi CBRE. CBRE, saya sih tidak terlalu mengikutin ya, tapi ini FCA, kalau di arah-arah biasanya ada sentimen ya. Biasa ada sentimen, tapi secara struktur chart biasanya sih ada sentimen yang entah itu akuisisi atau backward listing, karena jujur saya tidak ngikutin CBRE ini, harusnya sih so far selama dia, coba kita lihat bidnya ya, kalau masih tebal bid-bidnya sih harusnya sih masih arah-arah terus ya. Kalau FCA biasanya sih seperti itu, saya belum ngikutin dia perkembangan seperti apa, kita lihat penutupan terakhir ya, berarti memang ada sentimen ya. Nah ini apa namanya, kalau kita lihat data-data di sini katanya ada backdoor listing ya. Mungkin sih masih akan terus up ya. Mungkin terdekat sih kalau dia terus bertahan arah-arah 50 mungkin bisa dia. Biasanya sih gitu ya, karena momentum modelnya kayak gini ya tuh. Ya dikerek-kerek arah-arah. Biasanya sih lihat broker-brokernya teman-teman IBMJ ya, berarti memang ada sentimen kayaknya. Tapi saya belum dalemin. Harusnya sih masih oke. 50 terdekat ya. Itu dia untuk CBRE ya. Tinggal dikawal aja kalau udah punya barang CBRE. Kayaknya sih ada sentimen arah-arah gitu ya. FCA ya. Seni kalau FCA ini. Harus udah dianalisa dulu. Pesat tapi ya pesat kemungkinan besok gap up ya kalau feeling saya. Kalau direspon ya. Dia baru saja kemarin mengeluarkan rilis laporan keuangan kalau direspon. Itu saja ya. Resultnya bagus ya. Memang rata-rata kalau kita lihat sepanjang tahun ini ya, kuartal 1, kuartal 2, atau kuartal 3, kemungkinan emiten-emiten emas riset untuk laporan keuangannya bagus ya. Nah ini salah satunya pesat juga. Dia agak telat mengeluarkan Q1-nya positif. Kemungkinan sih kalau direspon akan gap up ya besok. Kemungkinan ya. Tapi secara struktur chart dia masih oke ya. Namun tantangan besok ini di 330 resistennya, itu dia. Kalau direspon LK-nya sih kemungkinan gap up besok. 330 level resistennya, itu dia untuk besar ya, karena dia baru keluar kemarin. TPIA kemarin Om PP sempat keluar dikit ya buat untuk ini ada bensin ya, nah ini wajar ya. Itu kalau untuk TPIA sendiri, karena dia kemarin udah menyentuh 10.000 ya, dia ada koreksi sehat. Yang penting selama dia di atas MA20, so far 9.000 menjadi supportnya ya. Tapi ya ini jangan sampai dia di bawah 9.000, karena kalau di bawah 9.000 mungkin bisa tunggu lagi di 8.000-an ya kalau mau buy back gitu. Karena dia udah naik cukup lumayan dari 18 Maret ya. Tapi secara struktur dia memang kalau area 10.000 itu suka ada koreksi dulu ya. Memang psikologi harga ya. Nah, itu biasanya, dan dia juga terlihat di area-area resistennya, jadi wajar dia koreksi dulu. Tapi selama dia tidak di bawah 9.000 sih so far kemungkinan ada take bond minggu depan. Gitu aja untuk view dari TPIA. Kemudian Ratu juga masih oke ya, masih tetap akum. Ratu so far masih
bagus ya gitu. Dia masih di atas MA20-nya juga. Ratu ini terdekat sih level area resistnya 6.500 sama seperti ulasan minggu lalu ya. 6,5 inilah yang memang area-area, tapi kalau area-area sekarang sih area-area akum lagi ya, reakumulasi gitu. Biasanya reakumulasinya itu area-area 5.400, 5.900 oke lah. Tapi secara struktur masih oke lah, trennya ya masih bagus gitu aja. Terus sih Ratu gitu. So far enak ya main Ratu ini kalau paham ya. Malam, malam Pak Jojo, Pegeo, Adro, Pegeo 1370 kita lihat ya Pegeo. Pegeo, Pegeo kan dinaikkan karena ini narasi energi terbarukan 1370 ya. Udah bermain di area atas ya. Kalau kita bermain di area atas, kita harus siap juga resikonya ya karena kita bermain di area atas. Jadi harus jaga-jaga level support ya. Jangan sampai di bawah 1260 aja ya kalau bermain di area atas kayak gini, kecuali punya harga bawah gitu ya. Untuk Pegio ini sendiri kemungkinan ya, untuk pergerakan minggu depan masih akan ranks konsolidasi aja dia. Main dia dalam kotak ini aja untuk lihat view-nya ya. Selama dia tidak membuat new high di 1470 kemungkinan masih akan konsolidasi saja ya. Tapi jaga-jaga ya, jangan sampai dia breakdown di bawah 1260. Itu untuk view Pegio. Kemudian Adaro. Adaro juga udah tadi. Besok menjadi penentuannya. Adaro masih oke. Semoga besok direspon dia mau bagi dividennya. Tinggal dicek ya. Kalau dia bagi dividennya di bawah ekspektasi, kemungkinan dia turun. Nah, itu teman-teman harus siap ya. Itu dia. Untuk Adaro itu sendiri. Tapi kalau dia masih oke lah ya untuk bagian dividennya, kemungkinan direspon. Lihat pergerakan price action-nya aja besok. Kemudian ada Breeze sudah dibahas tadi. Kemudian apa lagi? Cek dulu. Breeze sudah. Oke, udah harum. Oke, kita lihat harum ya. Harum masih fase-fase konsolidasi ya harum ini. Masih sideway aja dia karena sama seperti view minggu lalu ya di kompor 900 itu menjadi krusial resistennya ya. Untuk sementara sih akan konsolidasi ya kalau dia belum break 900 akan bermain di kotak ini aja. Sementara untuk view harum itu ya akan terkonsolidasi dulu dia. Itu untuk pergerakannya. Bri sudah masih uptrend PNBN. PNBN sih masih akan sideway ya, masih belum ada sentimen panin group ya, karena sentimen terakhir isu-isu rumor akuisisi itu hanya hal yang sering-sering diulang ya setiap tahunnya. Jadi emang untuk sentimen di panin group ini masih kurang ya gitu. Sementara akan konsolidasi sama kayak temennya PNLF juga, akan sideway aja di sini. Level-level range-nya itu 1160 sampai 1260. Mungkin bergerak di situ saja dia. Ya, kemudian PNBN, Raja juga cukup menarik kalau kita buyback ya. Nah, ini dia. Raja kemarin dia tertahan di resistennya ya, pas di sini resistennya di level-level 2800, dia koreksi wajar dulu karena udah naik cukup banyak 3 hari ya. Untuk Raja sendiri ya, kalau untuk buybacknya dia level-level areanya di sini lagi nih. Kalau bisa dapat area-area dekat-dekat sini sih menarik ya. Area Raja lagi, area buyback namanya ini strategi buy on pullback. Misalnya kita tertinggal nih, kita nggak beli waktu di bawah sini, nah biasanya waktu ada pullback kayak gini itu area entry biasanya strategi tradingnya, area pullback gitu. Sementara sih so far masih oke selama di atas MA20, MA200 ya, selama dia tidak di bawah 2270 masih oke. Justru menjadi peluang kalau tertinggal. Oke, BRMS, MBMA, PTRO, BRMS dia koreksi sehat dulu kayak mengikutin ya, karena dia kemarin udah nyentuh resistnya. Nah biasanya kalau udah tahu baca chart pasti kalau udah dekat-dekat sini TP-TP dulu bertahap di sini ya. Itu karena biasanya dia pasti ada koreksi karena kelihatan ya ini resisten kuatnya sejak awal tahun tuh area-area 400-an tuh biasanya dia suka gitu BRMS ya. Sementara sih dia masih tertahan ya, MA20-nya masih oke lah ya. Tapi kalau untuk mau buyback sih biasanya di area ini mainnya di 350 360-an lah biasanya sih enak di situ.
Tapi sementara akan konsolidasi aja dia kalau saya lihat ya. Mainnya itu 360 400. Itu tuh BRMS, MBMA kemarin baru masuk rebalancing ya, small cap masih so far oke, masih di atas MA20-nya, namun tantangan terbesar masih sama kayak minggu lalu ya, level 378 itu krusial resistennya. Kalau dia belum tembus 378 mungkin akan sideways, tapi kalau dia breakout 378 mungkin perjalanan ke depannya cukup menarik ya, gitu. Itulah area-area yang harus di uji coba. 378 diingat-ingat tuh kalau yang punya MBMA. Petro udah mulai bangkit tapi chartnya terakhir sih sideways kalau kita lihat benar nggak. Ya masih konsolidasi, Petro juga sama, masih nunggu giliran dulu ya kemarin karena yang sempat dinaikkan dulu kan pertama cuan, terus kemudian TPIA, BRPT. Nah mungkin nunggu waktu saja sentimennya untuk PTRO. Sementara sih lagi fase-fase akum dia kalau dia sideways lama kayak gini, selama dia tidak breakout 3290 mungkin masih akan sideways juga ya PTRO ini. Itu krusial resistnya harus dia kalau mau perjalanan ke depannya panjang, dia harus lewat 3290 secara struktur ya. So far dia masih dalam fase-fase aku masih akan sideways dulu aja pergerakannya. Dia range-nya itu sementara sih range trade-nya itu di 2.900 sampai 3.260. Di situ aja dia bolak-balik ya. Kalau belum membuat new high di 3.290. Nah, itu dia. Berarti 2.900 sampai 3.290 di situ area bolak-baliknya dia dulu. Pani juga masih nunggu sentimen untuk properti ya, gitu Pani masih menunggu sentimen, masih area-area akum juga, tinggal nunggu sentimen baru dia gerak banyak ya biasanya kalau saham-saham seperti ini ketika dia menunggu sentimen baru lancar ya. Sementara sih akan sideways dulu karena masih belum ada sentimen tapi lagi fase-fase akumulasi biasanya nih ya. Syukur-syukur bisa nutup gap di sini sih biar nanggung ya. Di level 10.400-an sih bisa sih itu kalau mau ambil ya. Tapi sementara sih nunggu sentimen aja, harus adu sabar karena memang masih belum ada nunggu momentum sentimennya ya. Bro AHA ini masih belum ya buat untuk kuat mengangkat sentimennya ya gitu. Karena emang masih sideways dia, makanya masih slow aja dulu. Itu dia untuk Pani ya. Karena dia masih di bawah MA20, di bawah MA200, jadi momentumnya agak kurang kalau untuk bergerak banyak ya. Karena saham kalau dia di bawah MA20, MA200 itu agak slow pasti. Beda halnya kalau yang trendingnya di atas MA200, MA20 pasti perjalanannya ke depannya itu cepat. Kalau ini sih masih akan lama ya. Biasanya kalau struktur geraknya seperti itu. Pegio juga udah tadi, Pani udah. Bird and Tag. Bird, kita lihat Bluebird ya. Bluebird. Bird so far masih uptrend. Nah ini bagus nih namanya momentum yang ini ya, uptrend ya. Dalam strukturnya dia di atas MA20, di atas MA200. So far masih uptrend sekali. Namun tantangan terdekat untuk si Bluebird ini ya. Taksi terbang ini ya, Bluebird ya. 1970 ya. Ini 1970 masih menjadi area krusial resistennya ke depan, itu dia. MTEK juga tinggal nunggu sentimen kayaknya ya, masih di situ saja ya. Buka SCMA MTEK masih nunggu sentimen dari grupnya kayaknya. Itu entah itu ada IPO atau apa ya, memang masih nunggu karena sektor telekom tekno ya. Tadi sektor tekno masih momentumnya belum kuat ya. Bisa kita lihat sendiri dari pergerakan Goto dan kawan-kawan, sehingga juga dalam sahamnya pun sektor tekno ya masih slow gitu, tapi secara momentum dia udah mulai breakout MA20 ya untuk si MTEK ini. Biasanya sih memang area-area mainnya itu di 530-an sampai 600 ya. Area-area sih seperti itu dia untuk saat ini ya. Area-area MTEK so far sih dia possible untuk uji 580 sampai 600 lagi lah. Itu untuk pergerakan ke depan. Metel ya, Metel juga kemarin kena rebalancing ya, masuk small cap. Nah ini Metel ini dibanting ya, coba lihat posisinya. Biasanya sih yang dibanting-banting suka ini ya besok ya. Tapi lihat posisi bidnya dulu ya. Dia kalau di kiri biasanya sih open gap up ya. Kalau yang rebalancing ya, dia 605 di kiri harusnya sih open gap up ya. Biasanya sih ini salah satu strategi ya. Dalam rebalancing MSCI biasanya yang dibanting-banting ketika masuk MSCI kayak Metel nih itu beli. Nah, biasanya sih besok Senin tuh suka naik ya. Semoga aja benar ya teorinya gitu. Harusnya sih besok dia ada naik ya yang biasanya yang dibanting gitu. Karena dia ini volume rebalancing, jadi dalam analisa volume tidak perlu dianalisa ditiadakan karena ini dia cuma crossing antar fund manager asing gitu ya. Nah, kalau untuk dalam struktur dia kalau dari chart sih memang dia patah ya untuk breakdown MA20 dan MA200-nya. Jadi kalaupun besok kemungkinan take bond aja sih
Mattel ini ya. Nah, tapi secara support jangan sampai di bawah 600 saja. Nah, itu krusial supportnya 600 dia. Jangan sampai di bawah situ. Harusnya sih bisa take ball. Kalau lihat dari strukturnya. Pegas Antam BRPT. Pegas sofa kemarin juga kena rebalancing ya, tiba-tiba closing, dibanting. So far sih masih trend up ya. Namun harus hati-hati bagi dividen mungkin turun dikit ya, ex-date gitu. Karena dia bagi dividen juga ya. Tipikalnya dia ex-date-nya suka turun gitu. Nah, untuk sementara sih masih sama ya, level-level area 1890 akan diuji lagi minggu depan, tapi secara struktur masih uptrend untuk Pegas. Kemudian Antam nggak perlu ditanya, masih uptrend tanpa perlu dilihat chartnya ya. Super uptrend. Lupa cara turun dia ya. Dulu di kompor kita bahas masih di bawah 2000, sekarang udah 3000-an aja deh. Kalau di masa depan 3,5 harusnya sih bisa. Nah, untuk terdekat sih ya ini karena ini super uptrend. Nah, terdekat sih resistnya 3280, break 3280, 3,5 nyampe lah. Kalau super uptrend tuh unstoppable ya, susah dihentikan. Itu untuk Antam, BRPT dia berhenti kemarin ya, istirahat dulu karena dia udah mencapai resist 1300-annya ya. Nah, ini area-area krusial resistnya emang untuk si BRPT ini. Sementara sih dia istirahat dulu sejenak ya. Gitu, karena takut dia nanti kena UMA ya. Karena kemarin udah diwawancara ya di BAP ya sama bursa ya istilahnya ini. Ditanya-tanya kenapa ini dalam seminggu terakhir langsung ngegas terus, ada aksi korporasi apa ya gitu. Ditanya pokoknya dicecer, emang bursa itu agak rese ya. Kalau saham-saham yang naik ditanya-tanya ya. Gitu. Kalau yang turun ayam berdiri didiemin emang. Standar ganda emang manusia emang. Itulah ya, tapi untuk struktur masih uptrend untuk BRPT, wajar koreksi sehat dulu ya. Kemungkinan dia selama dia tidak di bawah 1200 sih so far masih oke lah ya. Namun biasanya kalau udah saham yang istirahat sejenak, tidak membuat new high, biasanya sih akan bergerak sideways dulu dia. Sama kayak model Pegio ya. Udah narik-narik biasanya sih sideways dulu gini. Kalau dia memang tidak mampu break new high lagi di 1375, biasanya sih akan dari dalam kotak ini geraknya. Kalau dia tidak mampu break lagi. Itu dia untuk BRPT. So far masih oke. Kemudian Pegas Antam udah Telkom. Telkom juga mau bagi dividen ya, harus hati-hati juga ya. Ex-date pasti turun dia. Model-model Telkom biasanya dia historinya gitu ya. Kalau dia ex-date biasanya kemarin dia cukup besar ya, 7% ya. Kemungkinan siap-siap 5-7% turun juga Telkom ex-date-nya, dilihat tanggalnya ya, jangan sampai beli-beli di pucuk gini. Kalau mau beli nanti ex-date aja sekalian, itu pasti turun. Karena Telkom tipikalnya dia cukup tinggi, 7% dividennya kemungkinan turun sebesar itu dia, tipikal ininya ya, pergerakannya dia. Coba dilihat aja histori ketika habis bagi dividen gimana chartnya. Nah, itu cara ngelihat karakteristik sebuah saham. Tapi secara struktur masih di atas MA200, MA20, so far masih oke ya. Tapi harus hati-hati, ex-date kemungkinan turun ya. Telkom itu tipikalnya seperti itu. Sementara sih dia level resist 3000 sih menjadi kuatnya ya. Dia dari bulan November tahun lalu ya, belum pernah breakout 3000. Itu sementara. So far sih masih oke lah. Harus hati-hati. MPMX-nya juga tipikal dividen besar ya, si Sartoga Group dulu invest ini. Nah, ini kan uptrend sekali ya. Saham-saham dividen tuh biasanya strateginya kalau teman-teman menemukan market crash, nah itu tuh enak tuh. Kalau yang dividen hunter, biasanya saya kalau melirik saham-saham dividen yang buat passive income tahunan tuh waktu market crash tuh pasti saya borong tuh. Kayak misal model ada NRC, OTL dan sebagainya ya, saham-saham dividen pokoknya. Biasanya sih itu menjadi momentum karena kita kalau beli harga bawah ketika ex-date, misal katakanlah let's say dia 10% turun 10% masih cuan. Karena kalau kita beli come date-nya pasti rugi, rata-rata rugi waktu terutama ya. Nah, ini MPMX ya, kalau nggak salah bagi dividen ya, tapi saya nggak lihat jadwalnya. Tapi secara struktur super uptrend, masih uptrend sekali. Sementara dia akan uji coba new high 1115 untuk minggu depan. Sementara so far masih bagus, uptrend sekali ya. Itu dia untuk teknologi PPX. Oke, terus apa lagi nih? MAPA, PPRI, Semil, Visi, MAPA. Dulu MAPA, temannya sih MAPI ya, MAPA. Nah, sektor realnya, MAPA sementara sih so far masih momentum pendeknya kemungkinan akan konsolidasi dulu kayaknya ya kalau kita perhatikan di sini.
secara struktur chartnya dia masih belum mampu, biasa sih masih bergerak dalam kotak ini aja ya, selama dia tidak membuat new high di 775. Kalau belum mampu breakout 775, kemungkinan masih akan berkonsolidasi di dalam kotak ini minggu depan. Itu untuk view pergerakan dari si MAPA ini sendiri. Kemudian ada PPRI, udah lama tidak kelihatan PPRI. Kalau nggak salah sih udah selesai proyeknya ya. Saya ada kenalan yang megang proyeknya. Kalau nggak salah ya, karena ownernya udah jualan ya. PPRI, so far PPRI ya, kok tiba-tiba anjlok bapak bagi dividen deh ya. Saya tidak terlalu ngikutin ya. Tapi sementara dari struktur chart akan sideway dulu ya. Untuk PPRI akan sideway aja dia, tidak kemana-mana banyak geraknya. Range sideway-nya itu di range 200 sampai 220. Di situ aja bolak-balik dia. Sementara PPRI itu dia ya. Semil juga ya. Saya sih ada kenal tapi dia masih akan dibikin sideway dulu ya. Sementara infonya seperti itu. Masih sideway dulu tapi masih dijaga di atas MA 200 itu untuk Smil ya. Itu dia. Sementara resisten kuatnya di 280. Nah, itu kalau belum break 280 mungkin masih akan sideway dulu ya. 282 ya, itu di gap terdekatnya 282 di situ dia. Sementara sih masih sideway. Itu dia itu Smil. PC ini juga ini ya. Dia satu market maker sama ini ya. Saya lupa apa itu. Kalau nggak salah sih dia udah agak selesai ya proyeknya ini. Tuh lihat nih, ini cara gambar proyek market maker ya kalau dalam dunia IPO. Kalau nggak salah sudah selesai ya. Kalau PC ini sih nggak kurang ya. Karena kalau dari segi kepentingan udah nggak ada, setahu saya. Setahu info saya. Untuk sementara sih dia akan sideway aja ya. Teman-teman hitung aja ya ininya. Apa barang IPO-nya ya gitu. Setahu saya sih PC ini udah selesai proyeknya. Dia akan sideway aja sih untuk terdekat ke 164 ya. Kalau dia belum break 164 mungkin masih akan sideway ya. Masih agak kurang ya. Masih banyak IPO yang bagus, yang hot ya, yang udah kita bahas juga di ini. Itu dia tapi untuk yang nanya PC. Oke, kemudian Laba. Laba setelah kemarin diakuisisi sebuah perusahaan China, bagaimana dia? Laba-laba, oh sideway lagi ya. Masih lama ini sideway. Dari April ya, rugi waktu kita ini. Rugi waktu. Karena dia masih sideway-nya berlama-lama ya. Nah, ini dia si Laba. Pas sekali dia Laba ini ya. Terlihat dari sideway-nya ya. Oh ini sih teman-teman kalau yang pegang Laba ini ya, siapa yang naik ini saya nggak tahu punya apa enggak ini ya. Ini sih lama ya. Ini sih memang rugi waktu, harus sabarnya Paul. Sabar Paul. Siapa yang tadi yang nanya Laba ini? Ini Pak Apri ya atau Mbak Apri ya? Saya tahu ini. Nah, ini lama biasanya sih fase-fase ini fase yang bikin jenuh ya. Karena dari April ya, di saat saham Om PP lagi rally-rally gitu ya. Ini lagi sideway nggak kemana-mana ya. Di situ kadang merasa sedih ya di saat rumput tetangga lebih hijau ya. Nah, tapi untuk Laba ini sih sementara kalau terlihat pergerakannya akan sideway lama ya. Saya lihat sih sepanjang Mei ini dia sideway-nya lama. Juni mungkin sideway juga ya, karena masih belum ada pergerakan ya dari smart money. Itu dia untuk view-nya. Laba masih sideway. Lama dia, lama. Kalau modal kayak gini, lama sekali. Oke ya, pertanyaannya seperti running trade, tidak ada habis-habisnya. Pelan-pelan dulu kita jawab. Insight dan view-nya Pak, DKFT Jati. DKFT masih uptrend, hilirisasi masih oke ya, tanpa saya lihat bagus. Saya main juga. DKFT masih uptrend, masih bagus biasanya tuh, masih super uptrend ya, masih di atas MA 200, masih di atas MA 20, tidak perlu khawatir. Nah, kalau ini yang cepat nih geraknya ya. Kata Jesse Livermore, trading di saham uptrend probabilitas menang 90%. Nah, itu katanya Jesse Livermore ya, bukan saya. Paling enak emang saham-saham uptrend, ini masih oke, kemarin di sempat merah tuh memang peluang. Sementara sih 400 sampai 420 lah itu untuk DKFT. Kalau break 420 mungkin bisa 440, tapi harus sabar. Tapi secara struktur super uptrend. Nah, ini yang bagus kayak gini nih. Ini masih di maintain nih, markup nih. Daripada yang lama-lama sideway ya, mending ngehold yang uptrend, lebih enak. Jati, wah ada Jati nih. Kita lihat ya. Jati ya, kayu Jati. Wah, Jati dia lagi ini ya, kemarin sempat di ini ya, kalau nggak salah dia ada akuisisi atau apa ya, pokoknya sama-sama 50 kok dibangkitin tuh pasti narasinya pakai akuisisi ya, kalau nggak salah. Coba dilihat newsnya ya, karena saya nggak terlalu ngikutin. Kemarin dia baru buka suspend ya, setelah hampir 2 minggu ya, dia masuk FCA, kemungkinan 7 hari masih akan bergejolak ya. Kemarin sempat hari pertama dia ARB dulu, mungkin masih bisa ARB lagi ya. Biasanya saham FCA gitu ya.
saham FCA sementara sih begitu ya, harus hati-hati. Yang penting sih MA20-nya dijaga 142 itu aja kalau saham-saham model yang bangkit 50 ini sih narasi digoreng kalau nggak salah aku sih ya dari 50-an ke 160. Nah kalau saham-saham bangkit dari kubur ini memang harus ada seninya ya, nggak bisa teman lama-lama hold ya, jangan sampai cuannya cuma numpang lewat gitu. Jadi harus pakai ada trading stopnya biar ketika udah dapat beggar tidak balik lagi ke harga modal karena cepat naik cepat turun. Nah itu tipikalnya ya, karena ini saham-saham gorengan lah istilahnya ya, gorengan yang dibangkitkan gocap gitu. Jadi harus cepat juga bereaksi. Itu untuk view-nya. Yang penting jaga 142. Itu untuk Jati. Obat-obat juga sama ya. Udah habis proyek sebenarnya obat ini ya. Masalah obat ya. Udah habis proyeknya. Udah dijual-jual semua ya. Ini kan market maker sama kayak ISEA ya. Gitu. Udah habis obatnya ini ya. Sementara sih akan sideway aja gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih cuma trading ya. Karena dia udah tidak terlalu banyak kepentingan setahu saya ya. Jadi tidak bisa berharap lebih ya mau dinaikkan lagi ke atas karena rata-rata coba kita lihat ya dari 13 Januari ya. Rata-rata sih MM-nya udah habis ngebuang ke retail. Nah itu kita harus belajar ya. Bandarmologi IPO hitung barang itu. Ya rata-rata IIP semuanya ya hampir crossing aja sih ya. Kemungkinan sih masih sisa sedikit barangnya ya. Tapi kalau dari lihat chartnya sih kemungkinan akan sideway aja ya. Karena setahu saya dia sampai 4 Februari coba sorry 4 Februari. Waktu dia ngedam sampai 4 Februari coba ya. Ya benar kan dia udah jualan tuh. Ya setahu saya soalnya dia waktu di sini dari 9.000 sampai ke bawah ini ngedam terus ya. Dan nyangkut teman-teman retail ya, sama algoritma asing. ADKISA ini afiliasinya semua nih. Setahu saya sih masih mungkin sisa dikit lah ya. Tapi sementara secara cat kita bicara cat, bukan bicara bandarmologi aja ya. Kita bicara catnya, dia kalau tidak di atas MA20 kemungkinan akan sideway itu untuk obat ya. Jangan sampai salah obat ya, salah obat nanti tidak kemana-mana ya. Gitu, obat. BMTR, Om HT nih, Om HT nih ya. Sebelum memegang grup MNC, dulu dia trader papan atas ya, Om HT ini. Kalau orang yang trading di tahun 2000-an, kenal nih, Om HT. Dia market maker papan atas sampai sekarang pun market maker dia, tapi tidak pernah ngomong ya gitu. Namanya market maker tuh nggak pernah ya main di sosmed. Biasanya sih dia gitu ya, biasa influencer kalau yang di sosmed. Nah ini WMTR nih, sementara sih emang grup HT ini masih belum banyak narasi ya. Sepanjang tahun ini memang masih belum banyak digoreng ya. Untuk BMTR nih yang terakhir cuma digoreng tuh mesin aja ya. Untuk sementara sih memang agak jenuh tahun ini ya, karena tahun ini memang masih belum ada info-infonya ya yang saya dapatkan juga untuk perform grup HT ya. Yang perform tahun ini Om PP, Salim, Bakri itu tuh sih yang harus dipegang ya, kuda hitamnya. Kalau Om HT agak kurang tahun ini setahu saya ya. Nah, tapi kalau kita lihat struktur chart untuk BMTR ini dia kalau tidak bermain di atas 146 mungkin masih akan sideway aja dia. Karena emang dari tahun lalu ya, ini lama banget ya. Nggak kemana-mana, HT itu emang agak pelit ya. Nggak royal kayak Om PP. Lebih enak Om PP udah terbaik tahun ini Om PP. Kemudian AMMN. AMMN. Kita lihat AMMN. AMMN so far masih tahap akumulasinya ya. Nah, ini untuk AMMN, walaupun proyeknya udah selesai ya, dia udah selesai buang semuanya ke MSCI, FTSE, dia cuma momentum sesaat aja sih ya. Jadi kalau mengharapkan balik 12.000 agak susah karena dia udah ngejual semua ke FTSE sama ke investor asingnya. Tinggal dia cuma maintain aja, nggak terlalu turun market cap-nya biar tetap stay di MSCI-nya. Biasanya sih gitu ya. Jadi ya makanya nggak bisa di bawah 5.000. Kalau menemukan di bawah 5.000 pasti beli aja. Pasti ditarik ya. Karena dia nggak boleh market cap-nya di bawah ketentuan MSCI-nya ya kalau nggak salah. Tapi secara struktur chart dia masih dalam fase-fase akumnya. Ini sentimennya ter ini apa tersengat oleh harga emas juga ya karena dia emiten emas. Tapi sementara dia masih akan konsolidasi kalau dia tidak breakout MA20 di 7.075. Sementara sih masih akan tahap-tahap akumulasi lah. 7.075 itu menjadi krusial resisten dari AMMN. Bird udah tadi kita bahas, nanti tinggal ditonton ulang. Bluebird, Cyber juga ya. Ini saya dulu pernah ini ya, main dari 100-an. Setelah saya analisa ya dan dapat input selintingan info ya, nggak sadar saya. Kalau sekarang sih kata MM-nya sambil jualan ya, lagi distribusi sambil jualan. Jadi teman-teman jangan ambil lah ya, karena dia mulai distribusi ya. Ini kata MM-nya ya. Walaupun saya nggak kenal langsung, tapi ada kenalan.
Kalau untuk sekarang dia akan sideways nih. Ini sih udah lagi tahap fase distribusi namanya nih. Setelah fase akumulasi markup ini ketika sideways lama di atas itu biasanya tahap-tahap distribusi awal. Itu dia. Kalau saya pribadi sih nggak akan berani beli lagi ya karena udah 10 kali lipat naik ya. 1.100-an kalau nggak salah saya ingatnya sampai 1.000. Barangnya kering, ini volume-volume crossing semua nih. Nah, ini untuk ini ya, dia udah breakdown MA20 harus hati-hati. Ya, kalau dari selentingan info sih emang lagi distribusi sambil distribusi dia MM-nya. Tapi dari segi chart juga kelihatan ya, dia udah breakdown MA20-nya gitu. Ini untuk cyber. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai buat new low ini tantangan terbesarnya 1.000. Nah, itu kalau breakdown 1.000 itu udah bye-bye pasti ke bawahnya cepet tuh. Kalau saham yang naiknya kayak anak tangga itu turunnya pakai lift cepet ya. Kayak model-model apa ya dulu ya MKAP nih yang dulu diproyekkan ya kalau nggak salah. Saya lupa ya apa itu. Yang narik terus dia tiba-tiba ngedam-ngedam ya. Nah, iya benar ya MKAP. Itu kayak gitu modelnya. Saham yang di-maintain kayak gitu. Terus hati-hati ya. Kalau udah selesai proyek ter kayak perosotan. Gitu. Itu dia sedikit info saja. Raja udah tadi, Ali. Tapi tinggal ditonton ulang aja kalau kita di YouTube ya. Masih oke Raja, boleh buyback area yang tadi saya infokan. Ali so far masih trend up ya, masih oke secara struktur chart, masih di atas MA20, MA200-nya, namun dia masih koreksi sehat dulu ya, kemarin dia udah naik sampai 600-an. Selama dia tidak di bawah 500, so far masih oke. Ali, Raja udah foru. Masalah udah agak selesai ya foru ini dia diangkatnya, udah ini ya. Udah pesta sih udah usai pestanya, jangan sampai terlambat datang ya. Kan dia udah waktu FCA diangkat narasi akuisisi, dia dijual sama Peter Sondah ya kalau nggak salah. Kalau yang ngikutin Furus saya ngikutin dia. Jadi kalau untuk kita lihat sih sekarang ini akan sideways, tidak terlalu banyak berbicara ya. Karena dia proyeknya sih udah diangkat sampai 8.000 ya dari harga berapa 200 100 ya ke 8.000 itu sih udah biasa sih kalau secara logik itu udah proyeknya sih udah selesai ya. Kalau udah diangkat 8 ribuan pasti tinggal ngedam ke bawah aja nih. Apalagi kalau udah di bawah volumenya tinggi-tinggi gini sih udah area-area dia buang ya. Tapi secara struktur chart dia sideways aja. Itu aja ya kalau untuk saham-saham FCI emang harus ada seninya ya. Karena ini saham-saham yang begini nih kalau telat masuk bahaya ya. Gitu. Sementara sih dia akan sideways aja ya. Saya sih belum dalemin lagi ya karena udah jarang ngelihat dia lagi. Dia kalau tidak mampu bertahan di atas 1685 sih kemungkinan masih akan sideways. Itu aja untuk forum BSDE ya, BSDE tinggal nunggu momentum LK aja sih karena dia kemarin sentimen suku bunga turun biasa saja tapi secara struktur masih di atas MA20 ya, masih so far oke. Resisten terdekat 925 itu yang menjadi krusial BSDE. 920 BRPT udah, PTRO udah, BBTN belum. BBTN masih bagus ya, masih trend up ya. Belum saya lihat chartnya, itu benar masih trend up. Dia sama kayak Brace ya, banking. Pokoknya kalau tahun depan menemukan crash ini salah satu favorit juga BBTN kayak Brace. Recovery-nya lebih cepat dibanding Big Bang BUMN besar. Nah, itu dia karena dia tipikalnya tidak banyak asing di sini. Itu dia. Kalau BNI itu terlalu terpengaruh dengan fund asing, kalau ini kurang ya. Gitu. Nah ini BBTN juga recovery yang cukup cepet ya, hampir mau beggar ya, gokil. Dari 700 mau ke 1.400 hampir beggar ya dalam waktu sebulanan recovery dari April. Nah untuk sementara sih dia 13.20 akan menjadi krusial, namun biasanya kalau dia udah nariknya banyak segitu, kalau dia tidak buat new high, biasanya akan sideways di sini dulu geraknya. Biasanya gitu, kalau saham yang udah narik, biasanya sideways buat base dulu, namanya rally, base rally, RBR di dalam dunia supply and demand. Teman bisa googling itu rally based rally namanya RBR. So far masih bagus. Oke, masih 15 menit ya. Oke, pertanyaan tidak ada habisnya seperti running trade. Sabar ya. Kita pilih-pilih dulu. Ada Sumarekon. Oke, kita lihat Sumarekon. Hampir sama ya. Semua properti lagi slow karena memang masih belum sentimen yang bagus ya. Walaupun kemarin sempat turunkan suku bunga tapi belum menendang ya sentimen ke market ya. Kita cuma kena sentimen bursa kita ini adalah rupiah yang menguat ya. Nah, itu dia kita sambil cek ya, saya lupa tadi US di IDR. Bursa kita ini ditolong oleh rupiah yang menguat. Itu dia ya. Itu yang menjadi katalis super positifnya. Makanya kenapa dari April
kita naik-naik terus. Nah, itu dia salah satunya ya. Nggak bisa deh. IDR USD, IDR USD. Di IDR ya, saya lupa tadi ini. Kita coba bahas dulu rupiah. Nah, itu kan rupiah ya, kita menguat ya dari April ya. Nah, makanya sepanjang Mei ini kenapa ISG kita ngegas terus bang? Nah, ini salah satunya selain flow asing pasti ngeliat rupiah ya, rupiah menguat biasanya asingnya pasti masuk. Oke, tadi kita bahas lagi SMRA juga agak kurang ya, lebih better BSDE karena dia di bawah MA20 untuk Sumarekon ini ya. Dia udah di bawah MA20-nya, jadi dia biasanya kalau saham di bawah MA20 agak kurang bagus pergerakan ke depannya kecuali dia bertahan di atas MA20, momentumnya ya, lebih ke momentum. Kemarin kena rebalancing MSCI ya, ini volume-volume rebalancing ini kita cek ya penutupannya. Dia di bid ya, biasanya sih kalau dia penutupannya ini harusnya besok take bond biasanya yang 404 ya di kiri 200.000 lah. Mungkin ada take bond dikit ya, tapi tantangannya tetap harus balik MA20 lagi dia nih. 432 ya gitu. Kalau mau main properti mending sekalian big cap-nya ya kayak Pani itu sekalian. Kalau SMRA nanggung ya, mending sekalian Pani sekalian karena ada Konglo tuh kalau main properti. Benar ya narasi dan antara. Nah ini teman-teman ya. Nanti teman-teman yang udah join ya, ini pesanan iklan dikit ya. Nah ini teman-teman ya, inkubator kita udah ada ya untuk ininya, di grupnya juga udah dimasukkan. Jadi besok kita sambil-sambil mencari cuan ya dari minggu lalu gitu. Ini teman-teman ya, udah banyak alumni-alumni yang sudah menerapkan ilmunya biar teman-teman juga punya kepercayaan diri ya. Nah, memilih saham, nanti waktu crash tahu harus ngapain gitu kan. Jadi ketika crash langsung cairin deposito beli saham karena ada ilmunya, ada conviction-nya ya, bukan takut ya. Biasanya memang masyarakat kita selalu FOMO ketika dipucuk-pucuk. Mau emas, mau kripto, mau saham gitu. Tapi ketika April-April takut karena tidak ada pengalaman. Nah ini tonton nanti belajar ya. Inkubator ini udah lama ya terakhir kayaknya awal tahun ini ya kemarin Januari kalau nggak salah ya. Udah 5 bulan vakum nih. Jarang-jarang ya. Ini nanti saya sama Mas Kris yang bantu sharingkan pengalaman di sini. Biar teman-teman bisa praktek ya, bisa mengarungi market. Silakan hubungi admin aja untuk mendapatkan info-info promo yang murah sih ya. Kalau nyari dari ilmunya sudah bisa dapat cuan gampang ya. Gitu. Buat teman-teman yang mau investasi. MDKA ADMR Medco. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Teman-teman yang mau nanya silahkan langsung saja. MDKA, kita lanjutkan ke MDKA. MDKA masih oke ya, trennya masih up, tapi kecenderungannya, nah ini membuat base ya, rally base. Ya, ini sekarang lagi membuat base-nya biasanya konsolidasi biasanya, nah, itu dia. Kalau sebuah saham yang lagi ngebikin base biasanya konsolidasi. Geraknya dalam kotak aja pasti. Karena dia udah narik ya, itu dia untuk si MDKA. Dia kalau tidak mampu breakout 2170 kemungkinan masih akan dalam kotak ini pergerakannya ya gitu. Kemudian ada MR, ada MR. Itu ASMR, ada MR. Nanti di grup inkubator yang batch 9 juga udah kita bahas-bahas ya IPO yang masih di maintain, ada alasannya nanti di situ tuh bisa tuh untuk yang kerja kantoran nyari 20% bisa tuh dari IPO itu gampang tujuannya karena ada ilmunya. ADMR, nah ini ya ADMR sementara sih dia membuat base juga konsolidasi. Nah ini tantangan terbesarnya dari bulan April Mei-nya belum berhasil dia breakout MA200 ini menjadi krusial resisten sebuah saham memang ya. Nah, untuk sementara dia kalau membuat tidak mampu lagi 1120 mungkin dia akan ada koreksi sehat dulu ya menuju base-nya ke 1000 ya, 1000 sampai 970 lah kemungkinan itu dia untuk ADMR. Area reakumulasi lah dia masuk ke area reakumulasi lagi. Itu dia untuk ADMR ya. Tapi so far masih oke lah di atas MA20. Medco juga bagus ya, salah satu sentimen positif kemarin yang migas ya. Masih uptrend juga bagus, masih Medco, masih di atas MA20, MA200, terdekat ke 1280 ya untuk Medco ini sendiri teman-teman. So far masih oke. BRMS sudah dibahas tadi, nanti tinggal ini dia masih bermain di 380 sampai 400 set way-nya ya. Jadi area-area akumnya itu 350 380-an lah. Masih di situ aja bolak-balik ya. Kalau saham emas sih gampang tahun ini main ya. Mau di kalau di swingin sih
cuma Antam yang uptrendnya sama Harta ya. Kalau yang lainnya lebih enak didagangin ya. Bolak-balik range tradingnya. Kan dia masih di situ bolak-baliknya ya. Gitu. Sama sih tahun ini masih perform 2025 nya. Paling perform paling. Kemudian apa nih? Kepik tuh bermainnya tuh gampang ya. Trading kepik mesin tuh kalau paham algoritma market makernya. Kalau kepik ini biasanya sih area-area 110, 120 tuh akum, 126, 130-an sell. Di situ dia cara main. Untuk sementara kepik ini sih so far dia masih resisten 130. Itu menjadi krusial resistnya ya. Masih di situ saja Om HT cara mainnya. Raja udah, Adero udah, Pico yang belum. Oh, film. Oke, filmnya. Masih ada 8 menit lagi ya. Oke. Ada yang mau nanya-nanya BTC kah? Gitu. Kripto juga ya. Film-film ini saham yang apa namanya di crossingin aja ya. Ini yang petugas utama maintainnya tuh EF Samuel ya. Sementara sih film ini memang nggak kemana-mana ya. Gitu. Nggak bisa berharap lebih tahun ini karena dia cuma crossing aja setahu saya ya. Untuk maintainnya dia nggak bisa sampai 4.000 kemana itu kecuali ada sentimen hal yang positif ya. Sementara sih di dalam kotak ini aja film ya, tapi dia secara momentum dia agak kurang karena udah di bawah MA20 ya. Jadi dia so far kemungkinan akan uji lagi di main area 2200-sannya kemungkinan ya arahnya untuk film. Rekomendasi masuk barang, saham-saham emas bisa dicek kalau yang lagi-lagi koreksi. Tinggal dicek chart. Gampang tuh sama emas tuh pasti jual terus sama saham-saham IPO yang masih di maintain. Nine, kita lihat Nine. Nine juga sama ya, tidak terlalu banyak berpengaruh walaupun sempat naik-naik ya. Nine. Ini MA200 menjadi krusial resistnya ya. Kalau saham-saham FCA kayak gini sih harus ini ya, harus siap plan ya gitu. Karena bisa tiba-tiba turun-turun ARB gitu ya. Nah, ini agak resiko emang kalau belum tahu narasinya, aksi korporasinya, apa yang dilakukan ya. Kalau tapi kalau kita secara sekilas TA memang masih di bawah MA200, resist 9495 lah ya, itu menjadi kuatnya karena itu MA200-nya. Sementara sih itu 9 ya. Untuk jangka pendek sih buat trading aja. Oke lah. Cuan-cuan masih uptrend, masih di maintain. Ini juga masih bagus. Bisa sih menjelang stock split harusnya di maintain ya. Maintain harusnya sih kalau 1/10 14-15 ribu harusnya bisa sih ya. Tergantung Om PP aja balik lagi. Harusnya. Biar enak ngitungnya nanti ketika stock split Juli ya. Masih ada 2 bulan. 2 bulan harusnya sih masih bisa. PACK masih di maintain ya. Setahu saya masih di maintain. Ini Andri Hakim punya terus ya. Dia kemarin beli 2.200-an lagi kayaknya kalau nggak salah ya. Setahu saya. Karena saya ada dapat info juga ya DPS-nya. Jadi saya ngelihat data DPS ya. Saya tahu makanya oh kok Andri masih di dalam. Masih di maintain juga PACK ini ya. Masih perusahaan China ya. Memang sih gampang kalau dapat beggar tuh teman-teman kalau ada teman-teman yang ini ya. Karena emang dari 2024 saya perhatikan ya narasi-narasi perusahaan China yang masuk ke Indonesia akuisisi. Nah itu tuh biasanya sih bagus ya. Karena saya dulu beli nih PACK juga masih beggar, saya hold juga masih. Gitu ya PACK. Jadi saya paham. Kali ini masih di maintain karena saya udah dalemin juga ya dari bawah waktu itu analisa aksi korporasinya. Oh masih oke, PACK sementara sih resistnya 2.900, 3.000. Tapi yang barang-barang kering kayak gini ya harus siap-siap ya. Gitu. Terus atur money manajemennya. Ya nggak bisa ini ya all in juga ya beda ya kalau Bro AHD juga punya apres bawah jadi dia enak. SCMA masih sama ya karena belum ada momentum MTech Group yang saya bilang SCMA buka gitu ya. SCMA ini sih di krusial ya. Dia jangan sampai breakdown di bawah MA 200-nya karena emang sektor techno ya lagi dan lagi nih ya. Kita harus perhatikan sektoral. Karena sektoralnya lagi underperform. Jadi kalau mengharapkan lebih kayak misal Boto gitu masih susah. Kalau teman-teman misal beli ya paling cuma dapat 2-3 tick aja ya. Tapi kalau untuk ngehold lama masih belum karena momentum sektoralnya belum ada nih. Nah, itu dia cara baca momentum sektoral ya. Jadi masih kurang gitu. Ini sih dia jangan sampai di bawah 158 aja ya kalau SCMA ini. Dia sih memang tipikal buy on weakness MA 200 caranya biasanya itu tapi harus hati-hati kalau dia breakdown. Harus siap stop loss kalau bermain di buy on weakness MA 200 tuh. Tapi secara chart sih dia seperti itu ya. Silo kita lihat Silo kesehatan masih oke lah ya. Tadi sektor kesehatan dalam sektoralnya. Sementara sih Silo ini dia
baru breakout MA 200-nya ya masih oke lah ya. Dia selama tidak di bawah 2270 masih dalam tahap akumulasi siloam. Itu dia ya. Haro, mudah, Clio paling yang belum ya. BTC ntar kita bahas. Oke. Ya, kita bahas BTC dulu 4 menit terakhir. Oke. Kita bahas dulu Clio. Nah, kalau ini Pak Tanoko ya. Kalau Pak Tanoko ini yang kerja di Surabaya ya. Dia sih masih di maintain ya. Kalau info yang saya dapat sih masih di maintain ya. Kalau tidak salah Clio ini. Karena dia dari bawah ya. Makanya kekayaannya naik terus ya. Kan saya ngikutin waktu dari bawah dulu. Dari bawah 600 ya kalau nggak salah. Iya. Nah, sementara sih masih oke ya. Masih di maintain ya. Clio. Air minum Clio. Salah satu bisnis di masa depan ya. Selain AI. Selain blockchain. Itu air ya. Air. Itu nanti tahun-tahun 2030-an ke atas tuh air tuh langka. Nah, ini Clio ini sih, Clio, Ades, Aqua, tapi Aqua udah go private ya. Dan mineral itu bagus ya. Nanti orang akan langka air itu, kalau sekarang masih murah ya, tapi di masa depan langka. Itu dari riset ya, orang-orang di luar sana, bukan kata saya. Tapi soalnya juga karena jumlah populasinya juga ini. Clio sih sementara, dia masih trennya up ya, masih di atas MA 20-nya, so far 1540 lah arah-arah terdekatnya dulu ya. Itu dia. Asri. Nah, kalau lebih saya ini ya, mending main big cap kalau properti sekalian ya, Pani gitu. Asri kurang momentumnya di bawah MA 20. Kalau mau main big cap sekalian tuh yang Konglo aja sekalian, misal Pani gitu. Ya, gitu. Itu lebih enak properti ya, karena dia market leader. Jadi kalau yang biasanya dia naik pertama, sektoralnya pasti dia dulu. Karena dia yang menjadi penggerak sektoral gitu. Dibanding beli-beli yang kecil, Asri, APLN, mending Pani sekalian gitu. Tapi ya namanya selera setiap orang beda-beda ya, karena manusia punya selera masing-masing. Tapi kalau dari struktur chart dia udah breakdown MA 20, harus hati-hati, biasanya sih mungkin bisa ke 126-an. Oke, sampai kita bahas dunia BTC ya, setelah dia ini kemarin buat ATH ya. Nah, ini kita udah lama bahas ya ATH, dan kongret ya yang nabung-nabung ini udah plus 30% ya. Anda punya 1M, beli April udah 30% naiknya sepanjang ini ya kalau nggak salah ya. Memang BTC ini sih buat untuk invest oke lah ya, karena jumlahnya yang terbatas ya. Ini sih komoditas ya, bukan alat tukar ya. 40% ya. Hampir 50% ya kalau yang beli April waktu crash. Hampir 50%, punya 1M udah 400 juta tuh. Karena BTC super liquid ya, makanya institusi besar pada masuk di situ triliunan segala macam ya. Cuma Indonesia nggak berani Danantara ya, karena terlalu transparan dunia kripto. Kita bisa lihat walletnya ya, kita lihat semuanya. Nggak mau Danantara. Mungkin nunggu BTC 200.000 dulu tahun-tahun depan ya, baru dia mungkin beli Danantara. Nggak berani dia, karena masih Indonesia ini untuk koruptornya itu susah diberantas ya. Coba dia berani Danantara masukin aja, harusnya sih udah lumayan ya dari lama itu. Malah kalah sama negara-negara tetangga ya, malah Pakistan yang terbaru ya. Kalah sama sepak bola yang baru menang kemarin PSG ya. Cadangan Bitcoin juga PSG itu. Makanya menang kali ya. Nah, ini untuk BTC sementara dia karena udah tembus ya level ATH-nya. Biasanya kalau sebuah saham ataupun kripto, nah itu biasanya dia pasti akan ada koreksi biasanya. Itu memang secara lumrah ya. Sebuah aset yang udah all time high biasanya ada koreksi dulu. Nah, ini untuk sementara sih dia possible ya, masih dijaga gitu. Jadi untuk ke bawah 100 sih masih belum untuk saat ini, kecuali ada sentimen yang berulah Donald Trump ya. Mungkin possible di bawah 100, tapi sih so far oke ya. Kalau di bawah 100 malah nabung-nabung terus ya. Kalau Anda memang niatnya long term ya, tinggal dipisah asetnya aja. Karena emang jumlahnya yang terbatas ya. BTC itu paling gampangnya, karena jumlahnya yang terbatas ya. Diperebutkan sama ini ya, miliaran orang. Makanya minimal punya lah ya, walaupun dikit gitu ya, penting ada lah. Nah, ini jumlahnya tuh ya, jumlahnya ini BTC 19 juta ya. Nah, ini supply-nya 19 juta dan setiap halving juga semakin berkurang ya. Gitu. Diperebutkan miliaran, secara logik pilihannya ya hanya naik ya, kecuali ada Michael Saylor ya yang punya 550.000 BTC ngedam ya. Selama dia belum ngedam sih harusnya sih tidak akan turun banyak ya, paling turun cuma 90 ribuan kayak kemarin April lah, itu pun karena berita makro global ya.
dia turun gitu. Memang sih aset masa depan untuk kalau kata Timothy store of value ya. Jadi buat untuk menghindari inflasi daripada nyimpan rupiah, better sih nyimpan ini ya. Tinggal kalau teman-teman jago TA, tinggal beli DCA ya, dollar cost average setiap bulan gitu. Sih bagus ya juga setiap bulan nabung. Tapi sementara secara teknikal dia support kuatnya 101, 102. Kalau di bawah 100 sih mungkin masih belum dulu. Masih akan sideway kalau saya ngelihatnya ya. Biasanya sih kalau udah kayak gini sideway dulu ya. Kecuali ada berita negatif Donald Trump membuat heboh gitu ya. Mungkin bulan-bulan depan mungkin baru di bawah 100. Tapi sih enak ya kalau dapat diskon lagi sih beli lagi. Oke, paling itu ya teman-teman untuk review malam ini. Semoga bermanfaat. Tinggal dicek dulu saham-sahamnya ya. Kalau dirasa terlalu lama sideway, terutama saham-saham gorengan ya, lebih baik nge-switch ke Konglo. Karena tahun ini sih yang paling perform Konglo ya. Nah, kalau teman-teman yang ingin belajar gimana cara mempelajari ya mind map konglomerasi itu, gimana sih cara berpikirnya para konglomerat buat untuk dia bisa masuk MSCI, FTSE gitu. Karena kan dia exit bukan ke retail. Nanti teman-teman hubungin aja admin buat untuk yang mau belajar ya, buat tanya-tanya dulu aja ya, buat untuk belajar inkubator. Nanti kita bahas semua di sana dan langsung di-invite ke grup. Jadi kita cari cuan sebelum kelasnya nanti mulai gitu ya. Oke, paling itu saja untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan taruh di YouTube ya buat tonton ulang. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi.